presiden daripada Ukraine. Tapi kita harus mengakuin, dia tuh berjiwa besar. Entah bagaimana, dia bertahan. Padahal Presiden Biden sudah menelepon dia supaya keluar dari negaranya karena takut untuk dia bisa mati. Tetapi keberaniannya itu patut dicontoh apapun. Bekas komedian tetapi jiwa untuk memperjuangkan negaranya. Dia dipuji-puji justru, bukan dia dihina. Nah masalah di sini kan sebenarnya. Enggak loh Pak Robert. Ya. Jadi ada dua kubu di Ukraina itu, anak-anak muda itu tidak suka sama presidennya loh. Ya, dan jadi ada dua kubu di Ukraina itu kan tadi kan udah dibilang pecah tadi kan, bahwa si Zelensky ini sendiri tidak seluruh rakyat Ukraina itu mendukung dia loh. Dan anak-anak muda di Ukraina itu tidak bangga dengan negaranya loh. Dan Ukraina yang berbatasan dengan Rusia itu, mereka itu justru lebih maunya Ukraina itu masuk ke Rusia lagi. Jadi memang isu yang kita dengar di Indonesia memang seperti yang Pak Robert dengar. Tetapi kalau yang di Eropa kita kan banyak beritanya kan semua di ini semua kan. Jadi ternyata nggak selalu begitu. Jadi itu memang benar-benar tadi ya Ibu Koni bilang benar-benar itu terpecah dua. Ukraina ini sekarang terpecah dua. Karena memang etnik yang di perbatasan Rusia itu kan memang etniknya etnik Rusia kan. Ya, betul. Pak Robert ya, kelewat tadi satu. Oke, Pak Robert silakan. Terima kasih Pak Pol dan selamat malam Pak Ponto, Pak Tobing dan semuanya. Sebenarnya ya pertanyaan saya tadi kepada Ibu Koni, tetapi ya waktu memang terbatas. Ada Pak Ponto, tenang, sudah ada setup. Ya, baiklah. Karena tadi ada penjelasan mengenai Indonesia itu politik luar negerinya yaitu ya non-blok, bebas dan aktif. Tetapi kan kita tidak bisa deny atau ya menyangkal bahwa Indonesia itu selalu berpihak kepada agama. Oleh sebab itu persoalan antara Israel dan Palestina selalu Indonesia nomor satu untuk membela Palestina. Jadi di sini yang harus kita koreksi, tidak benar ini. Indonesia itu munafik di dalam pengambilan suatu ketegasan dalam berpolitik luar negeri tanpa melihat geopolitik suatu negara, tanpa melihat background sejarah. Jadi saya tahu bahwa ya Ibu Koni itu menguasai sebenarnya karena dikaitkan dengan itu semua. Nah sekarang kaitan dengan Ukraine, di mana kita tahu bahwa sebenarnya ini adalah kelemahan daripada pemerintahan Amerika Serikat. Dan ini merupakan salah satu indikasi sejak Amerika pull out dari Afghanistan. Ini semua negara khususnya Rusia melihat bahwa Amerika lemah, Biden sangat lemah, bahkan ditinggalkan semua peralatan militer yang berjumlah sekitar 100 billion. Dilepas begitu aja. Jadi kesempatan bagi Putin untuk melihat bahwa Amerika ini tidak ada kekuatan apapun. Demikian juga bagi Cina, gampang lah. Dan kedua, lepas daripada siapa presiden daripada Ukraine, tapi kita harus mengakuin, dia tuh berjiwa besar. Entah bagaimana, dia bertahan. Padahal Presiden Biden sudah menelepon dia supaya keluar dari negaranya karena takut untuk dia bisa mati. Tetapi keberaniannya itu patut dicontoh apapun. Bekas komedian tetapi jiwa untuk memperjuangkan negaranya. Dia dipuji-puji justru, bukan dia dihina. Nah masalah di sini kan sebenarnya. Enggak loh Pak Robert. Ya. Jadi ada dua kubu di Ukraina itu, anak-anak muda itu tidak suka sama presidennya loh. Ya, dan jadi ada dua kubu di Ukraina itu kan tadi kan udah dibilang pecah tadi kan, bahwa si Zelensky ini sendiri tidak seluruh rakyat Ukraina itu mendukung dia loh. Dan anak-anak muda di Ukraina itu tidak bangga dengan negaranya loh. Dan Ukraina yang berbatasan dengan Rusia itu, mereka itu justru lebih maunya Ukraina itu masuk ke Rusia lagi. Jadi memang isu yang kita dengar di Indonesia memang seperti yang Pak Robert dengar. Tetapi
kalau yang di Eropa kita kan banyak beritanya kan semua di ini semua kan. Jadi ternyata nggak selalu begitu. Jadi itu memang benar-benar benar-benar tadi yang Ibu Koni bilang benar-benar itu terpecah dua. Ukraina ini sekarang terpecah dua. Karena memang etnik yang di perbatasan Rusia itu kan memang etniknya etnik Rusia kan. Ya, betul, betul Pak Pol. Karena memang dalam suatu kekuatan negara itu tidak selalu seutuhnya apa yang ingin diterapkan oleh pemimpinnya. Oleh sebab itu kaitan dengan Indonesia, bahwa Jokowi dalam keadaan yang tidak stabil. Dia banyak yang memuji dia dengan soal pembangunan infrastruktur, tetapi keamanan di Indonesia itu sangat tidak mendasar. Dan kita lihat bagaimana keberpihakannya juga terhadap kelompok-kelompok khilafah. Soal yang paling di kasat mata yang kita lihat, persoalan antara MKC dan Waloni. Apakah dia dan para aparat hukum di Indonesia, termasuk Mahkamah Agung, Mahkamah Militer, apapun, campur tangan dong, bicara soal keadilan. Jadi ini ancaman terhadap Indonesia itu sendiri. Berkaitan dengan Ukraine, ya pasti ada yang ini. Dan sekarang di Indonesia, lebih banyak yang tidak setuju dengan keadaan di Indonesia itu. Keamanan, faktor keamanan itu nomor satu. Karena apapun tujuan daripada Indonesia untuk suatu kemakmuran, kalau tidak ada jaminan keamanan, manusia tidak merasa dilindungi hak-haknya hukum, cuma berpihak kepada kelompok mayoritas agama, ini akan berbahaya sekali. Jadi kaitannya di sana, Ukraine tidak ada kaitan dengan soal agama itu, tetapi tetap ada yang pro, ada yang kontra. Cuman akar permasalahan sebenarnya, nah Putin juga tidak bodoh, dia melihat itu sama dengan main catur, dikala kita tidak awas untuk artinya memakai suatu strategi untuk menangkap raja, ya dia pakai itu sebagai kekuatan untuk, karena dia seorang peyudo. Yudo itu kan begitu, kekuatan lawan yang harus dikembalikan. Jadi kita tangkap dengan beratnya lawan itu, kita kembalikan ke dia. Jadi ini adalah sebenarnya faktor utama karena kelemahan pemerintahan Amerika yang indikasinya mulai keluar daripada Afghanistan dan sekarang tidak berdaya. Dan apapun anjuran daripada Biden, banyak yang memuji Zelensky bahwa dia seorang patriot. Dia tidak keluar begitu aja. Bahkan dia menganjurkan lawan apapun. Jadi inilah mungkin dari kita, dari Zoom ini yang kita juga ya jangan berhenti lawan ketidakadilan di Indonesia. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih Pak Ponto dan Pak Tobing dan juga untuk Pak Pol. Terima kasih. Gak kedengaran Pak Pol ya? Sebelum masuk ke Pak Ponto, kita masuk ke Bung Beta. Silakan Bung Beta. Selamat malam Pak Paul. Selamat malam Bung Beta. Mana nih gantengnya nih? Lanjut. Halo Pak Ponto. Luar biasa. Selamat malam Pak Ponto. Malam. Malam. Pak Tobing malam. Ya. Ini is like a wake up call ya Pak Ponto ya. Ya. Semuanya jadi terbangun, terjaga, langsung mata. Iya betul. Istilahmu itu bagus banget itu ya, wake up call ini ya. Iya. Iya loh, ini benar loh. Kita ini terjaga gara-gara Rusia Ukraina ini. Semua paradigma kita bongkar ya. Ya. Tapi apa sih yang saya mau tahu nih dari Pak Ponto ya sebagai tokoh intelijen ya. Apa sih keuntungannya kita memperhatikan situasi Ukraina ini, Pak? Boleh bisa dijawab, Pak? Ukraina. Halo, gimana Pak? Untung buat kita? Ya, keuntungan. Kan kalau bicara satu Pak. Ada kepentingan untung rugi, Pak. Ada. Bahwa ternyata perang bunuh-bunuhan mekanik seperti itu masih ada. Karena selama ini kan sudah banyak menganggap tidak akan terjadi seperti itu. Katanya perang itu cukup pakai ini Pak, tok ya, kayak gini kan, dunia maya doang. Nah, ternyata kan masih ada perang begitu. Akibatnya kita menganggap perang itu hanya di dunia maya. Usia pensiun Bintara Tamtama dinaikkan jadi 58. Jadi bisa bayangkan Tamtama Bintara kita kalau perang sudah gendut-gendut, sakit-sakitan, masih suruh perang.
Nah, kayak apa itu coba Pak? Nah, Pak Tobing akan lebih tahu lagi seperti apa itu kan. Nah, ini kenapa? Karena kita sudah menganggap tidak akan ada perang seperti itu. Jadi melihat itu, nah ternyata ada perang seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ternyata orang itu kalau sudah tertekan, ditekan, dia sudah melewati limitnya, dia akan melawan. Oke, menang jadi arang, kalah jadi abu, nggak apa-apa. Nah, selama ini kan dia sudah tekan aja pelan-pelan terus. Tapi itu buktinya. Nah, ini juga dengan kita begitu. Jangan sampai juga kita masih punya masalah Papua kan. Nah, ini sama. Apakah kita akan menjadi Putin, Papua menjadi Ukraina, atau terbalik? Yang Ukraina itu Papua, Papuanya Putin, kita yang Ukraina. Nah, ini ini jadi test case ini. Tapi yang jelas, yang paling mendasar, apa yang terjadi di sana bahwa ternyata memang apapun negara itu sesama, kembali lagi itu adalah organisme yang saling makan-memakan, tidak pernah berubah. Dan itu yang kita sudah mulai lupa, bahwa makan-memakan itu sudah tidak ada katanya. Nah, sekarang membuktikan. Dan Indonesia, betul tadi kata Pak, masalah kita di keroposnya di dalam itu bukan main. Masalah putih saja itu akan mengakibatkan keretakan. Karena terlalu jauh. 1 5 bulan, 1 10 tahun. Di dalam ini yang sama. Itu terjadi keretakan, pasti keretakan. Yang kedua, saya sudah melihat lagi. Dulu yang namanya orang-orang Kristen ini, itu boleh dibilang masa bodoh dengan bernegara. Sekarang sudah mulai bangkit yang muda-muda ini. Mulai menuntut haknya. Nah, ini kan sudah melihatkan. Kalau dulu dia masa bodoh, sekarang sudah mulai menuntut haknya dalam bernegara. Padahal negara seperti sampaikan tadi, seperti apa kita sekarang ya kita lihat saja. Nah, ini akan mengakibatkan keretakan di dalam kita, di dalam Indonesia sendiri, yang memang pada dasarnya kita sendiri itu sudah berbeda-beda. Tetapi karena ada budaya baru yang ingin menyatukan, yang kalau dulu yang disatukan ini tidak banyak berkomentar menerima, sekarang juga sudah mulai menggeliat. Nah, ini ciri-ciri tanda-tanda pentingnya kita mereview bagaimana dengan Indonesia. Ini bisa menjadi pemicu bagi ke dalam Indonesia sendiri. Jangan sampai terjadi seperti itu. Bisa saya timpalin, Pak? Ya, boleh, Pak. Ya, betul juga Pak Ponto, analisanya benar. Tapi kalau misalnya Indonesia, rejim atau pemerintah, dia berani menegakkan hukum, kemudian dia berani mensejahterakan rakyatnya, tanpa pandang pulau ya, nggak usah pulau di mana pemerintahan berada, misalnya pemerintahan pusat ada di Pulau Jawa. Fokus aja, misalnya yang kita khawatirkan Papua, kita fokus Papua, membangun rakyat Papua, dididik, dibikin mereka cerdas, setara dengan mahasiswa-mahasiswa di Pulau Jawa, kemudian bangun ekonominya, investasi masukkan, kan ngapain dia merdeka? Itulah kemerdekaan bersama NKRI yang dia harus rasakan. Misalkan fokus rejim itu membangun bukan hanya Papua, Sumatera, Kalimantan, semua dilakukan hal yang sama. Saya rasa Indonesia makin kuat. Kenapa khawatir kalau satu daerah jauh di sana dia maju seperti Singapura? Artinya apa? Kalau di Papua sudah seperti Singapura, Indonesia sudah seperti Chicago. Iya, betul. Nah, memang masalahnya di kita kan kita tidak seperti itu, Pak. Presiden itu di Indonesia sekarang hanya petugas partai. Jangan lupa Presiden Indonesia hanya petugas partai, itu undang-undang dasar. Wah, ini nyindir ini. Undang-undang dasar loh. Berdasarkan undang-undang dasar sekarang, Undang-Undang Dasar 45 yang amandemen, presiden kedudukan itu hanya sebatas petugas partai. Betul, itu memang jelas nyata, itu sudah dinyatakan. Nah, berarti artinya apa Pak Ponto? Elit atau partai atau elit partai adalah penjajah Indonesia yang membuat Indonesia tetap terpuruk. Ini yang harus dirubah. Nah, makanya elit kita atau rakyat kita yang bodoh, yang tidak mau menyuarakan. Rakyatnya bodoh masih, Pak.
memang Nah, rakyatnya betul. Makanya itu perlu mencerdaskan kehidupan bangsa bahwa yang mendasar undang-undang dasar kita sekarang kita harus rubah dulu supaya presiden itu jadi seperti Putin, bisa mengambil keputusan. Presiden sekarang nggak bisa. Contoh paling bagus kalau Bapak lihat undang-undang dasar yang dulu presiden dapat membubarkan DPR, tapi undang-undang dasar yang sekarang nggak bisa. Presiden tidak bisa membubarkan DPR, sedangkan presiden bisa diturunkan oleh DPR dengan menggunakan tangan MPR. Coba. Nah, kalau sudah DPR bisa menurunkan presiden, artinya presiden itu ada di bawah DPR. Kalau sudah di DPR, siapa isinya? Partai siapa? Ketua partai. Jadi Indonesia ini dikuasai oleh Artinya yang memimpin Indonesia ini ketua PDIP sebenarnya. Nggak tahu lah, pokoknya para ketua Siapapun partai pemenangnya itu ketuanya itu ya. Pokoknya para ketua partai. Presiden hanya petugas partai melaksanakan kebijakan partai. Itu undang-undang dasar. Nah, coba. Pak Ponto. Iya, Pak Putih. Yes. Berarti Pak mulai hari ini kita demonya jangan ke DPR, Pak. Demonya ke partai, Pak. Masyarakat Indonesia mulai hari ini kita jangan lagi ke DPR. Salah alamat kita ya. Makanya Bapak jangan heran, banyak orang berbondong-bondong bikin partai kan sekarang. Iya, iya. Bikin partai. Berarti kita Kan sekarang ada partai non parlemen. Nah, kan ada sekarang. Ya, partai non parlemen ya. Partai non parlemen. Itu. Ini paradigma baru lagi semua nih ya. Ini memang ini kita lanjut dulu ya, Pak Victor Mandayo, Warta Sesungguhnya. Silakan.